Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung kembali dalam perkuliahan kita di hari ini. Selamat siang Pak Kemi yang ada di Stekom Kendal Weleri, Bu Eni Susilawati yang ada di Stekom STIE Kartosuro, dan Bu Eni yang ada di Stekom Siliwangi. Juga para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan baik secara online maupun offline. Untuk hari ini kita masuki pertemuan ke-7. Minggu depan minggu tenang ya. Kemudian UTS. Untuk UTS nanti soalnya menyusul, belum dipersiapkan. Untuk hari ini kita membahas mengenai tabungan dalam akuntansi perbankan. Di tabungan di sini menurut Undang-Undang Nomor 10 di tahun 1998 itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Untuk tabungan sendiri di sini sangat bermanfaat sekali ya dalam kehidupan kita. Jadi dalam hal keamanan uang ini akan lebih aman ya daripada kita simpan di rumah. Namun ya juga sekarang beredar isu ya banyak juga uang yang di bank itu kena hack ya, kena bobol juga ya, karena semakin bertambah pinternya orang, keamanan justru semakin terancam. Dan lepas dari itu ya, manfaat dari tabungan sendiri juga dalam memudahkan transaksi. Ini bisa digunakan untuk melakukan transfer, pembayaran. Kemudian juga bisa mendapatkan bunga atau bagi hasil. Namun mungkin akan mengalami kekurangan ya, dari sisi negatifnya mungkin kita akan berkurang tabungannya karena terkena biaya administrasi. Ya mungkin dengan nominal tabungan yang sedikit, tentunya bunganya juga justru lebih sedikit dari biaya administrasinya ya. Kemudian membantu mengatur keuangan pribadi. Lalu syarat administrasinya untuk kredit atau keperluan secara finansial lainnya juga. Nah, untuk jenis tabungan di sini ada tabungan reguler, ini untuk konvensional, ada tabungan umum yang berbunga, kemudian tabungan berjangka, ini untuk secara rutin dengan waktu tertentu. Jadi mirip dengan deposito kecil. Jadi ya, tabungan berjangka itu kita tentukan sendiri, jangka tabungan kita mau kita tentukan berapa, 3 bulan, setengah tahun, atau 1 tahun, dan itu mungkin baru kita bisa ambil kalau sudah sesuai dengan kesepakatan jatuh temponya. Jadi kalau tidak sesuai jatuh temponya, kemungkinan kita akan terkena penalti. Kemudian ada tabungan anak atau pelajar, ini untuk edukasi keuangan anak. Nah, untuk tabungan anak atau pelajar ini memang tidak ada biaya administrasinya dan juga tidak ada bunga. Jadi seperti penyimpanan biasa, ya jadi seperti penyimpanan rumahan, jadi nggak ada biaya administrasi, nggak ada biaya bunga. Kemudian ada tabungan bisnis, ini untuk transaksi usaha. Dan juga ada tabungan haji atau umroh, nah ini untuk keperluan ibadah. Kemudian juga ada tabungan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil, bukan bunga. Jadi seperti tadi yang dikatakan di awal ya, mengenai pada tabungan, dan di sini tabungan tabungannya dikatakan juga sebagai simpanan uang milik seseorang atau perorangan atau badan
yang disimpan di bank dan dapat diambil kapan saja sesuai dengan ketentuan bank. Nah, tujuannya di sini biasanya untuk menyimpan uang secara aman sekaligus mengatur keuangan pribadi. Nah, ciri-ciri tabungan di sini yang pertama dapat disetor dan ditarik kapan saja selama jam operasional atau bisa lewat ATM. Kemudian juga bisa mendapatkan bunga atau bagi hasil tergantung dari jenis tabungan. Lalu ada buku tabungan atau mutasi digital sebagai bukti simpanan. Kemudian memerlukan identitas diri untuk membuka rekening. Jadi manfaat tabungan sudah digunakan ya sebagai keamanan uang, kemudian transaksi dan juga mendapatkan bunga atau bagi hasil, kemudian juga membantu mengatur keuangan pribadi dan sebagai syarat administrasi. Berikutnya mengenai akuntansi dalam tabungan. Jadi akuntansi dalam tabungan di sini dalam akuntansi tabungan termasuk sebagai aset lancar ya, karena aset. Di sini biasanya dicatat sebagai kas di bank. Dalam arti bahwa tabungan itu adalah bagian dari kekayaan entitas yang tersimpan di bank dan dapat digunakan kapan saja untuk keperluan operasional. Di sini akuntansi dalam tabungan ini ada saldo tabungan yang dinilai sebesar jumlah kewajiban bank kepada pemilik tabungan. Jadi nominal yang dicatat di dalam buku tabungan. Jadi kalau kita menabung menyimpan di bank itu dicatat sebagai hutang ya. Jadi makanya pencatatan akun di bank dengan buku dengan kita ya itu beda. Jadi kalau bank kita menabung itu di bank dicatat di kredit karena dianggap utang. Bank itu menganggap utang sama kita. Jadi kalau kita store, dicetak itu kita lihat rekening korannya itu nominal yang kita setorkan itu tercatat di kredit. Kemudian transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung. Kemudian setoran tabungan yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima, dan setoran clearing diakui pada saat clearing berhasil ditagihkan atau clearing dinyatakan efektif. Jadi clearing itu merupakan proses penyelesaian transaksi keuangan. Jadi seperti utang piutang antar bank melalui pertukaran wakat atau data keuangan yang dilakukan pada waktu tertentu. Nah, prosesnya ini bertujuan untuk memindahkan dana secara efisien dan aman antar rekening, baik antar nasabah maupun antar bank. Jadi seperti misalkan dokumen yang digunakan dalam clearing seperti cek dan bilet giro. Jadi untuk cara kerja clearing sendiri itu dalam pertukaran wakat ya. Ini bank-bank peserta ini akan menyerahkan warkatnya dokumen tagihan atau perintah pembayaran kepada lembaga clearing. Kemudian dilakukan penyelesaian transaksi. Jadi pihak lembaga clearing ini akan memproses dan verifikasi terhadap semua warkat dari bank yang berbeda untuk dihitung. Kemudian selanjutnya dilakukan pemindahan saldo. Di lembaga clearing akan memindahkan saldo dari bank yang tertarik ke bank penarik. Jadi sesuai dengan hasil perhitungan akhir. Kemudian yang keempat, bank memberikan bunga tabungan yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank masing-masing dan jenis tabungan. Nah, pencatatan tabungan di akuntansi, jadi tabungan jadi masuk kelompok aktif lancar. Kemudian saldonya kalau normal itu di debit ya, kas di bank itu saldo normal di debit. Nah, misalkan contoh transaksi dan tabungan dalam jurnal tabungan di sini.
Untuk menyetor uang tunai ke rekening tabungan, jadi perusahaan misalkan menyetor uang tunai ke bank sebesar 5 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah kas di bank pada kas. Jadi kas di bank itu bertambah, kas di perusahaan ini berkurang. Jadi kalau kas saja itu kas di perusahaan. Kemudian menarik uang tabungan dari bank ke kas, jadi ditarik uang dari bank untuk keperluan kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Dan ini jurnalnya kas pada kas di bank. Jadi ini kas bertambah ya untuk kas kecil pada kas di bank, karena mengambil uang di kas di bank untuk pengisian saldo kas kecil. Ya biasanya untuk rekening kas kecil juga ada sendiri. Kemudian menerima bunga tabungan dari bank. Jadi bank mengkredit bunga tabungan sebesar 50.000. Jurnalnya di sini kasih bank pada pendapatan bunga sebesar 50.000. Kemudian dikenakan biaya administrasi bank. Bank membebankan biaya administrasi bulanan sebesar 10.000 rupiah. Jadi jurnalnya biaya administrasi bank pada kas bank. Di kasnya berkurang untuk beban administrasi bank. Untuk posisi tabungan dalam laporan keuangan, ini untuk laporan keuangan neraca, posisi untuk akun tabungan ya, itu di aset lancar masuk rekening kas di bank. Jadi di neraca itu masuk aktiva, tepatnya di aktiva lancar, dengan nama akunnya adalah kas di bank. Nah untuk di posisi laporan laba rugi, ini pendapatan bunga ya, jadi pendapatan bunga itu masuk ke laporan laba rugi. Jadi masuk pendapatan lain-lain ya. Ada juga biaya administrasi, beban masuknya beban operasional. Catatan tambahan sini dalam laporan keuangan saldo tabungan harus sesuai dengan rekening koran, bank statement. Kemudian jika ada perbedaan dilakukan rekonsiliasi bank untuk mencocokkan data perusahaan dan data bank. Nah, di sini ada contoh transaksi keseharian ya untuk transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah. Contohnya di sini saldo rekening tabungan IRA per 31 September 2011 adalah 10 juta rupiah dengan bunga bulan September setelah pajak 100.000 rupiah. Nah, untuk mencatat transaksi 31 September, jadi 10 juta rupiah ini bunga bulan September setelah pajak 100.000. Jadi jurnalnya kas pada tabungan IRA 10 juta. Jadi mencatat rekening tabungan 10 juta, jadi masuk tabungan IRA. Di sini akunnya misalnya catat dalam tabungan IRA. Kemudian beban bunga pada bunga tabungan IRA. Beban bunga di debit bunga tabungan IRA ini mengurangi mengurangi tabungan IRA ya, jadi beban bunga pada bunga tabungan IRA 100.000. Jadi pada berikutnya pada tanggal 8 Oktober 2011 Anton memindah bukukan rekening tabungannya di PT Enegal sebesar 5 juta rupiah untuk keuntungan rekening tabungan atas nama IRA. Di nasabah PT Enegal tanggal 10 Oktober 2011 ini mengirimkan dana sebesar 10 juta rupiah dengan mendebit rekening tabungannya di PTN Bali. Jadi Anton memindah bukukan rekening tabungannya di BDN Tegal sebesar 5 juta. Nah di sini jurnalnya untuk tanggal 8 Oktober tabungan Anton pada tabungan IRA. Jadi tabungan Anton di debit 5 juta, pada tabungan IRA di kredit 5 juta. Jadi Anton mengirim 5 juta pada tabungan IRA, makanya tabungan Anton
berkurang 5 juta dan tabungan IRA bertambah 5 juta. Jadi pemindahan bukuan dari Anton antara rekening BTN Tegal 5 juta dengan mendapat simpanan tabungan Anton 5 juta dan mengkredit simpanan tabungan IRA 5 juta. Ini pemindahan saldo dari rekening Anton ke rekening IRA dalam bank yang sama. Jadi menurunkan saldo Anton dan menambah saldo IRA. Kemudian di tanggal 10 Oktober, di sini Beni mengirim dana 10 juta. Jadi Beni mengirim dana 10 juta, penerimaan transfer dari Beni. Penerimaan transfer dari Beni dari BTN Bali 10 juta. Jadi jumlahnya di sini debit kas atau bank pada rekening cabang Bali 10 juta, kemudian dikredit simpanan tabungan IRA 10 juta. Jadi maksudnya dana antar bank yang mengkredit rekening IRA dengan meningkatkan liabilitas tabungan IRA. Kemudian di tanggal 11 Oktober 2011, IRA menyetor uang tunai ke BTN Tegal sebesar 6 juta rupiah untuk menambah saldo rekening tabungannya. Jadi di 11 Oktober ini didebet kas ya, dari berangkas atau kas bank 6 juta dan mengkredit simpanan tabungan IRA 6 juta. Jadi penyetoran tunai menambah saldo tabungan IRA 6 juta. Berikutnya pada tanggal 11 Oktober 2011, IRA setor bilet giro yang diterbitkan oleh BMS Tegal senilai 10 juta rupiah dan hasilnya akan dikreditkan ke rekening tabungan atas nama IRA di BTN Tegal. Jadi setoran bilet giro dari BMS Tegal ya, ini akan dikreditkan ke rekening IRA 10 juta. Jadi debit cek atau bilet giro dalam proses clearing, piutang clearing 10 juta rupiah, dan kredit simpanan tabungan IRA sebesar 10 juta rupiah. Jadi mencatat bilet giro yang diterima setelah clearing pendebitan bank ya, penerbit akan menjadi kas. Kemudian di tanggal 11 Oktober 2011 terdapat transfer masuk kiriman uang dari Bank Niaga Tegal untuk keuntungan nasabah tabungan IRA di BTN Tegal sebesar 10 juta rupiah. Jadi transfer masuk dari Bank Niaga Tegal untuk keuntungan rekening IRA 10 juta. Jadi didebet bank penerimaan antar bank 10 juta rupiah dan dikredit simpanan tabungan IRA 10 juta rupiah. Jadi giro pada BI ya, penerimaan antar bank 10 juta pada tabungan IRA 10 juta rupiah. Kemudian di tanggal 11 Oktober lagi, IRA menarik tunai tabungannya di BTN Tegal 1,5 juta rupiah. Jadi penarikan tunai oleh IRA di teller 1,5 juta. Jadi ini debit simpanan tabungan IRA 1,5 juta. Kemudian dikredit kas ya, kas di bank ya 1,5 juta juga. Masih di 11 Oktober 2011, IRA mengambil uang tabungannya di ATM
2,5 juta rupiah. Di sini penarikan via ATM oleh IRA 2,5, maka di debit simpanan tabungan IRA 2,5 juta, kemudian di kredit kas, dalam hal ini persediaan kas ATM ya 2,5 juta. Jadi pencairan melalui ATM ini mencatat pengurangan simpanan dan pengeluaran kas atau ATM. Kemudian di tanggal 11 Oktober ini IRA menarik tabungan by ATM BNI Tegal 2 juta rupiah. Penarikan melalui mesin ATM bank lain dikenakan biaya Rp5.000. Jadi tanggal 11 Oktober ini penarikan via ATM BNI Tegal oleh IRA 2 juta dengan biaya ATM-nya Rp5.000. Jadi di debit simpanan tabungan IRA 2 juta Rp5.000. Jadi mengurangi saldo tabungan IRA sebagai pokok penarikan plus biaya. Kemudian di kredit kas atau persediaan kas ya ATM 2 juta rupiah, dan juga ada utang biaya ATM 5.000 ya, utang biaya ATM pada bank lain 5.000. Jadi ini tabungan IRA pada giro bank lain. Penarikan tunai ATM bank lain. Jadi kewajiban bank untuk membayar biaya ke pemilik ATM atau bank lain. Jadi setelah bank penyelenggara ATM menagih akun utang biaya ATM, ini akan dibayar dan diklarifikasi ke kas. Kemudian di tanggal 13 Oktober 2011, IRA memindah bukukan dana yang berasal dari debit rekening tabungan sebesar Rp1 juta, dipindah bukukan untuk keuntungan rekening giro PT Ajib di PTN Tegal. Jadi 13 Oktober ini pemindah bukuan dari rekening giro tabungan IRA ke rekening giro PT Ajib dalam PTN Tegal Rp1 juta. Jadi ini di debit simpanan tabungan IRA Rp1 juta dan di kredit simpanan giro dari PT Ajib Rp1 juta. Jadi mutasi internal antar nasabah dalam bank yang sama. Kemudian di tanggal 14 Oktober 2011, IRA memindah bukukan dana dengan mendebit rekening tabungan Rp2 juta. Dipindah bukukan untuk keuntungan rekening tabungan atas nama Eko di BTN Pati. Jadi pemindah bukuan transfer dari rekening tabungan IRA untuk keuntungan rekening tabungan Eko di BTN Pati sebesar Rp2 juta. Jadi di debit simpanan tabungan IRA Rp2 juta, di kredit bank atau transfer keluar antar bank ya Rp2 juta. Ini mengurangi liabilitas tabungan IRA yang menimbulkan kewajiban pembayaran interbank transfer keluar, pemindah bukuan ke cabang lain. Dari sini akunnya catat sebagai rak cabang Tegal pada tabungan Eko. Berikutnya di tanggal 15 Oktober 2011 IRA mentransfer dana dengan mendebit rekening tabungannya di PTN Tegal sebesar Rp500.000, kemudian dikirimkan untuk keuntungan Linda nasabah BNI Tegal dengan biaya transfer Rp5.000 tunai. Jadi transfer ke Linda nasabah BNI Tegal. Jumlah transfernya Rp500.000 dengan biaya transfernya Rp5.000. Maka jumlahnya debit dari simpanan tabungan IRA Rp500.000 di tabungan IRA pada giro Bank BI dan di kredit ya antar ke rekening antar bank ya, rekening giro. Jadi giro pada BI. Ini rekening antar bank. Kemudian mengurangi saldo tabungan IRA untuk dana yang dikirim ke BNI Tegal. Jadi debit
Untuk kasih teller Rp5.000 dan kredit pendapatan jasa transfer Rp5.000. Di biaya transfer yang dibayar tunai oleh IRA menjadi pendapatan bank. Kemudian tanggal 15 Oktober, IRA mentransfer dana dengan mendebit rekening tabungannya sebesar Rp2 juta untuk dikirimkan ke Anis, nasabah Danamon Jakarta, dengan biaya transfernya Rp5.000 di debit rekening tabungannya. Jadi di tanggal 15 Oktober ini transfer ke Anis nasabah Danamon dengan jumlah transfernya Rp2 juta. Biaya transfer di debit dari rekening tabungan Rp5.000. Jadi jurnalnya debit simpanan tabungan IRA Rp2.005.000 dan di kredit rekening antar bank atau rekening giro pada bank lain Danamon Rp2 juta. Kemudian kredit untuk pendapatan jasa transfer Rp5.000. Ini transfer dan biaya langsung didebit dari rekening tabungan IRA. Nah, ini untuk laporan tabungan IRA. Ini laporan tabungan IRA per 31 Oktober 2011. Nah, di sini kolom keterangan mutasi debit kreditnya dan saldonya. Jadi saldo awalnya dari bunga bulan September ya, saldo awal 10 juta, bunga bulan Septembernya 100.000. Di saldonya 10.100.000. Kemudian overbooking dari Anton 5 juta, total 15.100.000. Transfer dari Rak Cabang Bali 10 juta, total saldonya 25.100.000. Setoran tunai 6 juta, saldonya jadi 31.100.000. Penerimaan clearing antar bank 10 juta, total saldo 41.100.000. Penerimaan clearing antar bank 10 juta lagi, total saldo 51.100.000. Kemudian penarikan tunai 1,5 juta, saldo menjadi 49.600.000. Penarikan ATM 2,5 juta, saldo menjadi 47.100.000. Lalu transfer ke bank lain 505.000, saldonya menjadi 46.595.000. Kemudian transfer ke bank lain lagi Rp2.005.000, maka saldonya menjadi 44.590.000. Berikutnya mengenai perhitungan tabungan. Untuk perhitungan tabungan, di sini ada menggunakan metode saldo terendah. Jadi besarnya bunga tabungan dihitung dari jumlah saldo terendah pada bulan laporan dikalikan dengan suku bunga per tahun, yang kemudian dikalikan dengan jumlah hari pada bulan laporan dan dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Jadi bunga tabungan di sini sama dengan persentase bunga dikalikan dengan 31/365. Nah, di sini jika 1 bulan 31 hari dikalikan dengan saldo terendah pada bulan tersebut. Jadi bunga Bank BTN Tegal misalnya per tahunnya 4%. Kemudian untuk mencari bunganya, kita masukkan rumus bunga tabungannya 4% dikalikan 31/365 dikalikan nominalnya Rp10 juta. Nominal tabungannya misalnya Rp10 juta. Hasilnya 33.973. Kemudian misalkan dikenakan pajak 20%. 20% dari bunga tabungan 33.973, maka pajaknya Rp6.975. Jadi bunga bersih yang diterima adalah Rp26.998. Jadi dari perhitungan tersebut, maka jurnalnya dibuat oleh BTN adalah pada tanggal 31 beban bunga pada tabungan IRA dan utang PPH. Jadi beban bunga 33.397 dengan tabungan IRA
2698 dan utang PPh-nya 6.970. Jadi tabungan IRA bertambah 26 dari bunga yang didapatkan. Lalu utang PPh-nya 6.975. Jadi beban bunganya totalnya 33.397. Kemudian dengan metode saldo rata-rata harian, jadi metode saldo rata-rata harian ini merupakan perhitungan bunga yang didasarkan pada besarnya saldo rata-rata harian. Sehingga dasar perhitungan mempertimbangkan saldo tabungan setiap hari. Jadi misalkan tadi di tanggal 1 sampai 8, ini ada 8 hari. Kemudian di tanggal 8 sampai 10 ada 2 hari. Di tanggal 10 sampai 11 ada 1 hari. Di tanggal 11 sampai 15 ada 5 hari. Dan di tanggal 15 sampai 31 ada 16 hari. Nah, di tanggal 1 sampai 8, yang 8 hari dikalikan dengan nominalnya, saldonya yang 10.100.000. Jadi saldonya bisa dilihat tadi di sini ya tabungannya. Nah, ini ya, saldo-saldonya bisa dilihat di sini ya. Dari tanggal 1 sampai 10, 1 sampai 8, 8, 10, 10 sampai 11, 11 sampai 15. Jadi dari saldo 10.100.000 dikalikan dengan 8 hari hasilnya 80.800.000. Kemudian di tanggal 8 sampai 10 2 hari kalikan saldonya 15.100.000 hasilnya 30.200.000. Di tanggal 10 sampai 11 itu ada 1 hari, 1 kalikan saldonya 25.100.000. 25.100.000. Kemudian dari tanggal 11 sampai 15 ada 5 hari. Dikalikan 47.100.000 untuk saldonya, hasilnya 235.500.000 rupiah. Kemudian di tanggal 15 sampai 31 itu ada 16 hari, dikalikan saldonya 44.590.000, hasilnya 713.440.000, totalnya ada 1.085.040.000 rupiah. Nah, jumlah hari pada bulan laporannya di bulan Oktober ada 31. Maka saldo rata-rata hariannya di sini ada 35.1.290 rupiah. Nah, untuk menghitung bunga, misalkan bunganya 4% dikalikan 31/365 dikalikan dengan 35.1.290 hasilnya 118.908 rupiah. Dengan pajak 20% dikalikan dengan 118.908 rupiah hasilnya 23.782 rupiah dan bunga bersih yang diterima IRA adalah 95.126 rupiah. Maka jurnal pada tanggal 31 adalah beban bunga pada tabungan IRA dan utang PPh. Di mana beban bunganya totalnya 118.908 rupiah. Dengan tabungan IRA, bunga yang diperolehnya adalah 95.126 ditambah pajak masuk akun utang pajak ya, 23.782 rupiah. Baiklah, sampai di sini untuk pertemuan kita yang ke-7 di minggu depan di UTS. Terus soal UTS menyusul nanti kita konfirmasi. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya kembalikan kepada dosen masing-masing yang di cabang. Pada Pak Emi yang di Kendal Weleri dan juga Bu Eni yang ada di Kartosuro dan Bu Eni yang ada di Siliwangi. Bu Kase yang ada di Majapahit 605. Terima kasih kepada para dosen yang sudah mendampingi dan juga pada mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan baik secara online maupun offline. Untuk selanjutnya saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi atau keseluruhan. Salam sehat selalu, sukses selalu buat semuanya. Selamat beraktivitas, selamat belajar, dan selamat bekerja.
Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.